kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Salah. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul teks negosiasi. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Aryani, kemudian Siti Nur Azimah, dan saya sendiri Lintang Alifa Az-Zahwa. Baik teman-teman, sebelumnya kita masuk ke materi teks negosiasi. Sebelumnya, apakah sudah pernah mendengar tentang apa itu teks negosiasi? Apabila kalian belum paham ataupun belum mengerti, mari kita bahas materinya bersama Saudari Aryani. Menurut Agnesia, pengertian teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang punya kepentingan berbeda. Dari pengertian Agnesia tersebut bisa kita lihat bahwa konteks yang dibawa adalah teks. Pastinya negosiasi yang terjadi di sini mayoritas berbentuk teks maupun kata-kata dan dialog. Di pengertian teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Teks negosiasi ini dapat berbentuk teks maupun dialog, dan prosesnya melibatkan tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jenis teks negosiasi. Teks negosiasi ada dua, yaitu formal dan informal. Negosiasi formal. Negosiasi formal adalah negosiasi untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga bisa kegiatan melobi seseorang dalam suasana santai. Ciri dari teks negosiasi informal tidak perlu dibuat ataupun dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa dilakukan secara langsung saat itu juga. Baik, selanjutnya yakni ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi ada 5. Yang pertama, berupa dialog. Yang kedua, ada lawan yang bisa diajak bicara. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi. Yang keempat, munculnya proses negosiasi. Yang kelima, tujuan akhir. Yang pertama, berupa dialog, yakni dialog ini juga terkadang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Maksudnya, berupa dialog yakni biasanya terjadi di pasar ataupun di sebuah toko. Maka dari kedua belah pihak itu langsung berbicara secara langsung, tidak lewat media massa ataupun dengan sebuah proposal.
Sebuah proposal terjadi apabila kegiatan dialog yang dilakukan dengan perantara proposal itu biasanya terjadi pada instansi-instansi besar, seperti contoh kampus A dengan kampus B, atau kampus dengan bank, ataupun antar bank. Bisa juga masyarakat ke pemerintah. Yang kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog, dan pastinya di sini kunci dari dialog yakni komunikasi. Komunikasi itu memerlukan orang lain, dalam artian dia tidak berbicara sendiri. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi. Seperti telah disebutkan di atas, adanya lawan bicara ataupun ada orang yang diajak komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Secara tertulis yakni dengan sebuah proposal tadi, lisan yakni dengan secara langsung. Kalau kamu ngobrol di warung itu berarti secara langsung. Kalau kamu mengajukan proposal itu berarti secara tertulis. Ataupun tidak langsung, kamu bisa seperti contoh kalian order di Shopee misalkan. Nah, kalian bisa mengadakan penawaran di room chat Shopee tersebut. Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Jadi maksudnya di sini proses negosiasi yakni tawar-menawar. Tawar-menawar itu terjadi karena salah satu pihak itu tidak sesuai atau merasa harganya itu tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan begitu. Yang kelima, tujuan akhir dari negosiasi tersebut. Dari proses A sampai ke D, ini ada namanya tujuan akhir. Tujuan akhir di situ adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi misalkan si A menjual barang dengan harga 2.000. Kemudian si B tidak setuju dengan harga 2.000, maka si B itu menawar menjadi harga 1.500. Nah, disinilah dinamakan akhir tujuan. Setelah ciri-ciri teks negosiasi, terdapat struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 5. Yang pertama ada orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, yang kelima penutup. Baik, masuk pada poin pertama yakni orientasi. Orientasi adalah bagian membuka yang berisi kalimat sapaan sebelum memulai penawaran. Bagian membuka yang berisi kalimat sapaan tersebut bisa berupa "Selamat pagi, Pak", atau "Selamat sore, Pak", atau "Permisi, Pak, apakah saya bisa masuk ke dalam toko?" Kemudian yang kedua ada pengajuan. Pengajuan adalah bagian permintaan yang ditunjukkan salah satu pihak supaya apa yang diinginkan terselesaikan. Seperti contoh, pihak pembeli ingin melihat sebuah benda yang ingin dibeli. "Pak, bisakah saya melihat benda itu?" Atau "Pak, bisakah saya melihat jam tangan itu? Saya ingin melihatnya. Apakah saya bisa membeli? Apakah saya setuju dengan harganya?" Begitu. Yang ketiga penawaran. Penawaran adalah tahap saling tawar-menawar antar kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
Seperti pembeli tadi itu kan sudah melihat, bahkan sudah diberitahu harganya 35.000. Kemudian apabila si pihak pembeli tidak setuju dengan harga 35.000, maka terjadilah penawaran antar pembeli dan juga penjual. Jadi apabila penjual tidak setuju dengan pengajuan harga 32.000, maka disinilah terjadi penawaran. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan merupakan titik tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, contoh di sini bersangkutan dengan penawaran. Apabila penjual tidak setuju dengan harga 32.000, maka pembeli tidak bisa membawa jam tangan tersebut dengan harga 32.000. Tergantung persetujuan antar penjual dan pembeli, 32.000 atau 35.000, diambil kesepakatan di antara keduanya. Kemudian yang kelima, berisi penutup. Biasanya penutup ini berisi ucapan terima kasih karena sudah menyelesaikan negosiasi ataupun penawaran yang telah terjadi sebelumnya. Terima kasih Pak. Ucapan terima kasih terhadap ucapan terima kasih penjual kepada pembeli, ataupun ucapan terima kasih pembeli kepada penjual karena telah menjual dengan harga yang dikehendaki oleh pembeli. Selanjutnya, yang terakhir yakni kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyela. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif seperti, ayolah Pak, ini di toko sebelah harganya cuma 12.000, masa di sini harganya 15.000. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antar kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, berisi tentang percakapan atau kedua belah pihak. Dari materi-materi yang telah saya sampaikan dan teman-teman bisa kalian simpulkan sendiri teks negosiasi itu apa dan seperti apa negosiasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, agar teman-teman dapat lebih mengerti materi ini, maka amati dan saksikan video berikut ini. Oke, ini negosiasi antar penjual dan pembeli. Ya, silakan untuk dialog. Mari silakan dipilih bajunya. Ada gamis motif batik klasik, Mbak? Ada, Bu. Mari di sebelah sini Ibu bisa melihat-lihat dulu. Kalau mau mencoba, kamar pas sebelah kiri. Harga sesuai yang tertera atau masih bisa kurang? Bisa dikurangi sedikit, Bu. Kalau yang ini pasnya berapa, Mbak? Kalau ini dari harga 275.000, saya beri potongan 25.000. Loh, kok masih mahal, Mbak? Ini benar-benar bagus, Bu. Jahitannya rapi dan kainnya berkualitas. Saya jamin Ibu akan nyaman memakainya. Kain ini juga tidak luntur dan membusuk saat dicuci. Dikurangin lagi, Mbak. Saya cuma beli satu loh. Kalau Ibu beli lebih dari 3 potong, harga bisa terus 10.000 lagi. Saya mau beli 10 potong, Mbak. Berarti bisa dikurangi lagi dong. Maaf, Bu. Potongan harganya bisanya segitu saja. Jadi harga per baju 240.000. Ya sudah, Mbak. Saya beli 10 potong. Kalau bisa yang motifnya sama. Baik, Bu. Silakan Ibu bisa dulu barangnya saya siapkan. Terima kasih, Mbak. Ya, tepuk tangan.